itu pohon nasab lah gitu loh. Agar supaya dari kalimat sebuah per kalimat itu menjadi mudah gitu loh. Artinya cuman yang tambahan saya ini dibuat secara musajjar, secara pohon nasab gitu loh. Itu gak apa-apa, bukan nambahi, cuman nambahnya pohon nasabnya gitu loh. Sudah selesai. Sesuai dengan sebentar dulu, sesuai dengan tulisan yang ada gitu loh. Sudah selesai. Ya. Sekarang saya ya. Pernah nggak kamu lihat kalau kita belajar itu ada matan, ada sarah. Matanya dibedakan nggak sarahnya? Matanya dibedakan nggak sama sarahnya? Iya kan sudah ada itu apa Lah yang nggak saya tanya, matanya dibedakan nggak sama sarahnya? Iya kalau sarah sama matan itu beda. Ya sudah ya, berarti pentahqiq dengan khututnya kan harus beda. Ya jelas lah, memang ya, jelas. Makanya di situ disebut tambahan itu karena syarahnya gitu loh. Lah, terus ya, Ibnu Toba wafat ya 199 itu yang mempunyai kitab Abanul Imam itu diambil daripada Ibnu Toba abad 199. Bagaimana dia bisa mengisbat sebuah nasab yang belum lahir pada abad keempat? Ya Pak, coba jelaskan pada saya. Kok belum lahir gimana sih? Coba kamu Anda tahu nggak siapa yang ngarang Abdul Imam? Itu datanya dari mana sampean ngarang gitu? Itu datanya dari Ibnu Toba 199 wafatnya. Ibnu Toba itu ya bukan satu ya. Duh, makanya Ibnu Toba itu diteruskan aslinya itu Ibrahim. Ya kan? Iya ada Ibrahim. Kemudian tahu nggak siapa yang menulis Abdul Imam? Judulnya tahu nggak? Sampean yang mempunyai lakob Ibnu Toba itu berapa orang menurut sampean? Loh, anaknya, cicitnya yang lama, yang sampai 9 generasi, 7 generasi, itu namanya Abu Muammar. Tahu nggak? Nah, Abu Muammar ini catatan aslinya mana? Tunjukkan pada saya. Khutut aslinya Ibnu Toba. Iya, hadis aja gak urutan khututnya seperti mana? itu. Catatan aslinya. Hadis aja. Kalau Anda mereferensikan seperti itu, Anda meragukan hadis. Sudah. Oh, kalau Anda mengurut seperti itu, Anda akan meragukan hadis juga gitu loh. Duh, kok meragukan hadis sih? Kalau hadis itu yang meriwayatkan. Lah, ya, coba kitabnya mana di zaman Nabi? Kemudian di tahun kemudian itu mana? Ada yang menulis hadis itu, ada yang menulis. Dulu ada yang menulis. Berapa ratus tahun kemudian itu hadis ditulis itu. Duh, makanya setelah Nabi gak ada, ya kan? Kemudian kalau metode Anda seperti itu, Anda akan meragukan hadis. Anda akan meragukan hadis Nabi. Gandani. Makanya kalau riwayat, ya kan? Periwayatan itu dilihat daripada riwayatnya siapa yang meriwayatkan, kemudian itu jadi dikit sampai kemana. Nah ya kan, ini cocok dengan ini, ternyata sesuai dengan karakternya. Kamu belajar ilmu hadis nggak? Makanya kitabnya, kalau Anda tadi mana kitabnya, tulisannya mana? Kalau data Anda seperti itu, Anda akan meragukan hadis gitu loh. Duh, kok meragukan hadis sih? Memang hadis dari itu sudah mulai ditulis, dari kita Bang. Dulu itu ditulis. Kemudian ya Imam Bukhari Muslim, di zaman Nabi gak ada yang menulis hadis. Dilarang di zaman Nabi menulis hadis. Setelah Nabi itu ditulis. Kitab itu setelah Nabi berapa ratus tahun kemudian itu. Ya apa sih wong iki? Kok kamu kitab di zaman Nabi, kitab hadis apa? Coba sebutkan sampean ini. Apanya? Di kitab hadis yang di zaman Nabi, Bang. Langsung dia itu menerima dari Nabi, kemudian ini diucapkan kepada para sahabat. Tahu nggak? Iya. Kemudian sahabat. Bukhari itu masa kapan? Saya tanya, Bukhari Muslim itu masa kapan? Lah, itu kan ratusan tahun setelah Nabi kitabnya itu. Lah iya. Bukan di zaman Nabi itu. Lah sama dengan Al-Qur'an, setelah Nabi ditulis. Tahu nggak? Loh, kalau Al-Qur'an ini
memang dianjurkan ditulis saat Nabi menerima firman dari Allah kan gitu. Lah iya ditulis bang. Lah, Ya kan kalau ditarik Al-Quran dari ini batu. memang ditulis sejak zaman Nabi, bahkan Nabi itu mengecek hafalan orang, itu ditulis, ada yang ditulis cuman dikumpulkannya ini yang kemudian gitu loh, bukan tulisnya. Kalau tulisannya dari sejak zaman Nabi kan gitu. Makanya bang, setelah Nabi, para sahabat ini, nah kan ya kan dapat hadis dari Nabi, ya kan, dapat hadis dan semua itu berkumpul pada waktu itu. Setelah Ya, meninggalnya coba Nabi, tunjukkan kitab hadis yang di zaman Nabi, sahabat Nabi itu. apanya? Ya, Waktu Zubair bin kitab Awam hadis itu apa yang itu? nulis. Kitab hadis Amin, iya apa yang sih? ada di zaman Nggak, Nabi? Gini. Coba, kamu ini kitab nasab ini ditulis pada abad berapa? Pertama kali siapa yang nulis? Saya tanya kepada kamu. Loh, kalau metode cara penelitian kamu seperti itu, kamu ini akan meragukan hadis, saya katakan gitu. Hadis itu berbeda bang ya. Itu ditulis. Saya setelah tahu, Nabi, tapi ya. metode Setelah kamu Nabi ini dan sahabat itu yang apa? membuat kamu tergelincir ini metodenya gitu loh, metode kamu. Metodenya ya apa? Saya tanya sekarang kepada kamu. Sekarang yang menulis pertama kali yang menulis tentang nasab itu siapa? Yang menyuruh nulis? Sama. Coba kalau ada punya kitabnya, kamu. Coba. Ini kalau saya punya loh. Ya punya, tunjukkan kalau punya. Pertama kali yang menyuruh nulis adalah Sayyidina Umar. Taslim enggak? Sayyidina Umar pertama kali. Taslim enggak kalau sudah ditunjukin? Ini Sayyidina Umar Ya. ya yang menulis ya. Ya, Sayyidina Umar. Nah, menulis dari bangsa Bani Hashim, dimulai dari bangsa Bani Hashim. Itu tulis silsilah, semua itu Nabi nasab itu. ya. Iya, Itu nasab kan? iya. Terus Ya. kalau Ibnu Toba abad ke-199. Itu ini abad ke-1, abad keduanya siapa yang menulis? Kitabnya Apanya? mana? Ya terus ada Ibnu Toba. Ya, kitab yang abad kedua ini siapa? Kitabnya apa namanya? Ya Khutut. Yuk, penyanyi Ibnu Masalah Toba nasab. itu. Loh, Toba gimana sih? Loh ya apa sih? Ibnu Toba Kan di abad pertama ini Sayyidina Umar. Anda katakan di abad pertama Sayyidina Umar. Di abad keduanya ini siapa yang menulis? Ibnu Toba menulis sanadnya sendiri. Ya apa sih itu kamu? Abad kedua. Lah iya Ibnu Toba itu abad berapa? 199 itu nyong. Yang ketiganya? Ya terus ada. Mau disebutkan semua. Enggak Kamu itu ada apa sih? Sayyidina Makanya Husain. Ini sekarang Mas saya Hasan ini tanya. diskusi tentang apa sih kok bulat Mas Hasan? Sampai itu diskusi tentang apa Mas Hasan kok bulat aja gitu loh. Ali dan Hasan Fokus itu, aja. Ali dan Hasan itu sebelum dalam kitab Syajaratul Mubarakah, Ali dan Hasan ini yang sebelum itu jaraknya ini hampir 200, hampir 3 abad loh ya. Lah Nggak iya, ditulis sama itu kan sekali. Muntakila ada abad ke-5. Muntakila Ini itu nggak ada Muntakila itu abad kitabnya. ke-5. Kitabnya apa di abad di abad itu Muntakila sebelum abad itu? ke-5. Oh, kok di abad ke-5 sih? Nah, Muntakila abad ke-5, ya kan? Ibnu Toba abad ke-2. Jelas. Sekarang Saya bilang- abad kedua Ibnu Toba itu kok bisa mengisbat kepada abad ke-4. Abad ke-5 Ahmad bin Isa, padahal belum lahir Ahmad bin Isa. Kok bisa? Jadinya. Dua saling. Ibnu Toba di abad kedua menurut Anda ini putra dari siapa? Ya kalau silsilahnya sampai tanya yang kitabnya. Lah, Apa itu sih di kamu situ itu? kurang rinci Anda gitu loh. Duh, kok ya apa sih? Itu saya baca. Oke, menurut Anda apa? Menurut Anda jangan cuma melempar tapi Anda nggak menjawab. Hasan. Diam yang lain, jangan Gimana nggak diem lihat sampean itu? Aku tambah goblok bukan tambah pinter. Lah iya, saya tanya. menolaknya Ibnu ini Toba kalau kalian itu cuma nyerocos. Ibnu Toba. Oh, kamu nggak itu kan nyerocos abad gitu? kedua. Ya kan manuskripnya ada. Ya kemudian dia itu tidak ada nama Abdullah di sana. Kemudian kok abad keempat ada. Ini kan sudah menambahi daripada yang asli. Gitu loh.
Kok bisa mengisbat Ahmad bin Isa yang belum lahir? Itu bukan menambahi dari Bukan yang menambahi asli. apa sih? Nah, kalau memang itu bukan menambahi, Jamalul Lail itu mengisbatkan nama Abdullah sebagai Ubaidillah. Ini dasarnya dari kitab mana? Ya Allah, Dari tanya manuskrip lagi. mana? Diulang lagi. Di dalam kitab manuskrip mana? Abnaul Imam itu ada manuskripnya di situ. Ditaruh manuskripnya gitu loh. Ditaruh mana? Ya Allah. Itu ada manuskripnya. Subhanallah. Tutupnya, manuskripnya itu dari Abdul Imam itu kalau ada tunjukkan mana? Sampean coba sampean download kitab Abnaul Imam. Alah, Di situ lu tahu. tunjukkan orang yang nyuruh. Loh, ya Kamu Allah. ini nyuruh-nyuruh orang dari tadi tunjukkan, Lah San. iya. Sedangkan kamu sendiri nggak bisa nunjukkan. Mau ngedabru saya orang ini. Abu Yang jadi bukunya Muammar, ya kan, itu cicit dari Ibnu Toba. Apakah benar itu adalah pengambilannya dari dasar Ibnu Toba, kitabnya Ibnu Toba? Padahal kitab Ibnu Toba itu tidak ada nama Abdullah. Dia itu ada pada abad ke-9, kedua. Kok bisa mengisbat Ahmad bin Isa yang ada pada abad ke-4? Itu ya Abad apa? keempat itu sudah ada, abad keempat. Ya apa sih kamu? Ya, Coba tunjukin. Aduh ya Allah, kok tambah goblok aku. San. Kok tambah longor ini? Hasan ini dari tadi ada. Sedangkan ke Goib bilang nggak ada. Kamu kan bilang ada. Tolong tunjukkan, San. Yang kamu yang punya, yang ada itu lu tunjukkan. Jangan malu-maluin orang Madura lah, San. jadi intinya Ini ditonton gini. orang loh, San. Ini Intinya ditonton gini. orang Intinya banyak, itu San. adalah Jangan sebuah malu-maluin orang kesimpulan. Madura. Intinya Inti itu adalah sebuah kesimpulan. Iya, Ini intinya mendiskusikan tentang Anda ini fakta. akan menolak. Tunjukin dulu gitu loh, Jadi- San. Nggak, gini aja. Kamu tahu nggak Abdul Imam itu kitabnya apa? Anunya, Imam coba. Anda Judulnya mengatakan apa? Abdul Imam Imam judulnya apa? Ibnu Coba. Toba, itu namanya siapa? Yang wafat tahun berapa tadi? Ibrahim. Koceng namanya, Ya. namanya. Ibrahim. San itu benar nih. Padahal 199 itu dalam namanya kitab- Ibrahim. Dalam kitab Abnaul Imam itu namanya adalah Yahya Muhammad Al-Qasim. Lah ya Abu Muammar Yahya bin Muhammad Itu wafatnya bin tahun Qasim berapa itu? Ibnu Toba. Wafat- Itu cicitnya. Dan Itu dia wafatnya itu tahun berapa mengambil Wafatnya tahun berapa? abad keempat. Nah, iya itu. Lah, Kenapa kamu tadi mengatakan bahwa Ibnu Toba itu di abad ke-1 atau kedua gitu loh? Lah, Kedua. lah ya ini yang Ibnu Toba, yang sebenarnya Ibnu Toba, yang namanya Ibnu Toba itu Ibrahim, Kang. Tahu nggak? Ibrahim. Itu yang punya Loh, manuskrip Aduh, ini. San, di situlah. Malu-maluin, San. Imam Gitu loh. Imam Ibnu Toba atau Yahya bin Muhammad Al-Qasim. Astaga, ikut cicitnya. Cicit, Tahu San. nggak Gue cicitnya? nggak bisa bedain sih, San. Ya Allah. Iya, itu adalah yang menyebutkan dalam kitab Abnaul Imam gitu loh. Lah iya, makanya kalau itu memang benar pengambilan dari manuskrip Ibnu Toba, bisa nggak Ibnu Toba itu mengisbat Ahmad bin Isa yang belum lahir? Tahu nggak? Kok belum lahir? Orang Ya apa sih? Wong itu kok mengambil kok? Itu mengambil manuskrip daripada Ibnu Toba abad 2, Cak. Paham nggak? Makanya kamu judulnya ini lihat judulnya. Judul telepon. lihat. Kitab Abnul Imam kan, di baca. Misro Wasandu. Ya kan lari kan? Ditelepon Robito. Dia turun mesti ada yang nempel. Saya orang Madura malu ya di atasan ini, malu-maluin orang Madura. Allah Karim. Di telepon yang di bawah. Makanya gini loh, ketika dari abad kedua kemudian di abad keempat atau di abad setelahnya itu udah tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Gimana caranya mengisbat orang yang masih belum lahir? Lah iya. Kalau misalnya, Tat,
kapabilitas kitab itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Wong kitabnya sudah nggak bisa dipertanggungjawabkan kok itu. Makanya kan dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhaf, dalam kitab Nasab, ya kan, di situ dijelaskan bahwasanya masodirul manqulat di antaranya itu adalah kitab Abnul Imam. Apakah benar kikit daripada ya Ibnu Toba yang bernama Ibrahim, Syekh Ibrahim, ya itu mengambil daripada manuskrip Ibrahim Ibnu Toba. Menurut, karena di situ mengatasnamakan manuskripnya. Bisa enggak Ibnu Toba yang abad kedua mengisbat Ahmad bin Isa yang ada pada abad keempat dengan memakai manuskrip itu? Ya nggak bisa lah. Nah, di lahir dia situ tahu. Jadi Tuhan lah. makanya kan judulnya kitab Abnul Imam itu sebenarnya Abnul Imam fi Misra Wasyam Al Hasan wal Husain, gitu loh. Jadi Ibnu Toba itu hanya mencatat, ya kan, yang ada di Syam dan yang ada di Mesir. Irak termasuk enggak? Termasuk Syam kayaknya. Nah, pada abad sesuai enggak abad kedua? Itu saja sudah berbeda. Ini loh. Dari sampulnya sudah berbeda. Makanya kan kitab ini dikatakan sumber yang manhulat karena tidak sesuai dengan adanya manuskrip itu. Makanya ketika ditanyakan manuskrip aslinya mana, dia tidak bisa jawab. Loh. Kalau memang ada manuskrip aslinya, khututnya, harus salinannya harus ada kan, diperbandingkan dengan penyalin lainnya. Ternyata ini beda-beda. Jadi antara salinan dengan tahqiqan ini tidak bisa dipisah, gitu loh. Harusnya kan matan sendiri, ya kan, syarah sendiri. Kan gitu, Bang Albi. Harusnya seperti itu. Nah, ngono loh. Macet kan udah sampai situ. Ngotot kayak. Makanya dua hal, bisa nggak orang yang hidup di zaman sebelumnya mengisbat orang yang setelahnya? Nah itu aja sudah nggak logis. Kemudian ketika dipertanyakan sebuah masalah kitab, berbicara masalah tahqiq, berarti orang yang mentahqiq itu merujuk kepada cetakan yang sebelumnya atau manuskrip yang ada sebelum yang dia tahqiq itu, kayak gitu. Jadi harus ada manuskrip sebelumnya atau catatan sebelumnya. Nah itu poinnya. Sama dengan gitu loh, Kang Albi. Kita asuluk fi tabaqati ulama wal muluk ya. Itu sudah itu ada 3 kitab. Ya, karangan Al-Janadi. Itu pun disangsikan apakah benar Al-Janadi itu mengarang seperti ini, menyebutkan nama Abdullah. Nah, pentahqiqnya mengatakan bahwasanya ketika saya cross check ke perpustakaan Yaman asli, ya manuskrip aslinya itu tidak ada nama Abdullah. Dan situ karangan